Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Dalam rangka Imlek ini, mari kita akan menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Imlek begitu ya. Mari kita nyanyikan yang pertama, mari kita menyanyikan Berkat Anak Cucu. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seminggu yang sudah kami lalui. Saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Berkati waktu ini Tuhan, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang indah di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari PPSN nomor 632, Berbahagialah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita hari demi hari hingga sampai hari ini. Topik kita pada hari ini adalah Tuhan Yemfan yang diambil dari Keluaran 12 ayat yang kedua. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa ini. Kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yemfan dari Keluaran 12 ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saudara sekalian, bagian ini berbicara tentang ajakan ataupun merupakan sebuah peringatan tentang Paskah. Dan ada sebuah kebiasaan yang mereka lakukan adalah setiap tahun mereka akan pergi ke Yerusalem untuk memperingatinya. Dan mereka berkumpul dan juga kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, kita lihat berbagai suku bangsa, mereka punya adat tradisi untuk kembali ke kampung halaman mereka, untuk berkumpul bersama-sama, untuk merayakan hari raya yang sangat penting bagi mereka. Di kalangan orang Tionghoa ada pun sebuah perayaan ataupun sebuah peringatan dari mana hari itu, di mana mereka kembali ke kampung halaman mereka ataupun mereka berkumpul bersama-sama di keluarga mereka. Saudara sekalian, Imlek merupakan perayaan untuk menyambut musim semi yang dilakukan oleh para petani di negeri Tiongkok. Saat itu merupakan tanda waktu bagi mereka untuk memulai kembali masa tanam. Bagi para petani, musim semi juga merupakan pertanda akan kehidupan yang bergeliat kembali, karena pepohonan mulai memunculkan tunas baru dan segar dan bakal bunga mulai tumbuh. Fenomena alam ini membuat mereka terpukau dan sebuah perayaan sederhana pun dilakukan. Di kalangan orang Israel pun ada juga ungkapan syukur akan hari raya panen yang mereka sudah nikmati dari Tuhan, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Selain kasih Tuhan, satu hari sebelum Imlek begitu istimewa bagi orang-orang Tionghoa. Malam Imlek itu disebut dengan Chushi. Malam ini, Imlek ini merupakan sarana bagi keluarga untuk reuni keluarga, kumpul keluarga. Saya kasih Tuhan, keluarga Tionghoa akan makan malam bersama dengan keluarga besar yang dinamakan Tuan Yemfan. Ibu-ibu yang masak. Saudara sekalian, mereka menikmati sukacita pada waktu mempersiapkan semua masakan-masakan untuk makan malam bersama. Namun kondisi zaman berubah. Kalau kita lihat sekarang, sudah banyak keluarga-keluarga Tionghoa, mereka lebih memilih makan malam bersama, makan malam Imlek bersama di restoran ataupun di hotel sebagai sarana untuk berkumpul. Walaupun masih banyak yang mereka menikmati suasana makan Imlek bersama di rumah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan mereka pada malam Imlek? Tentunya selain mereka kumpul keluarga, juga pada zaman dulu mereka juga mengadakan pesta kembang api dan menyulut petasan. Namun saat ini di beberapa kota di China sudah melarang untuk menyulut petasan. Demikian juga di Indonesia. Alasannya demi keamanan, kebersihan, dan keselamatan warga. Namun kembang api masih kita lihat sampai hari ini masih ada pesta kembang api. Saudara sekalian, tujuan apakah mereka lakukan Tuan Yemfan ini? Yang pertama, untuk mewujudkan kesatuan. Saudara sekalian, ada anggota-anggota keluarga mereka yang studi atau bekerja di luar kota. Tidak mudah untuk mereka pulang karena punya kesibukan. Di saat Imlek, mereka punya kesempatan. Di saat libur, mereka bisa kembali dan makan bersama untuk mewujudkan kesatuan. Dengan meja yang berbentuk bundar yang memiliki makna kesatuan dan keutuhan keluarga terpelihara. Namun kalau kita lihat di Indonesia, ada orang Tionghoa tertentu pada waktu mereka adakan makan malam bersama, mereka menggunakan meja yang panjang. Saudara sekalian,
Orang-orang Tionghoa lebih pentingkan malam Imlek daripada Imlek. Malam Imlek jauh lebih berharga. Karena bagi mereka konsep keluarga begitu vital dalam kebudayaan Tionghoa. Sehari-hari mereka sibuk dan ada yang kerja di luar kota. Dan saat Imlek mereka bisa beristirahat sejenak untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dan untuk membina keakraban di antara anggota keluarga. Saudara sekalian, demikian juga kita pun perlu beristirahat dari segala kesibukan kita untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah dan berkumpul dengan saudara seiman sehingga bisa terbentuk sebuah keakraban di antara saudara seiman. Bisa terbentuk sebuah komunitas yang begitu indah. Yang kedua, dengan Tuhan Yufa ini, tujuan diadakan ini karena itu sangat-sangat menyenangkan bagi orang tua. Siapa sih orang tua yang tidak senang bila semua anggota keluarga bisa berkumpul bersama, apalagi di saat Imlek? Karena sebelumnya anak-anak mereka banyak pergi keluar kota bekerja atau studi, dan di hari itu mereka bisa kumpul bersama-sama. Dan di saat Imlek, malam Imlek merupakan momen yang ditunggu-tunggu karena keluarga dapat berkumpul. Anak-anak yang studi dan kerja di tempat jauh dapat kembali. Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anak yang telah dibesarkan kini, saat mereka kembali, orang tua akan bersuka cita mereka lihat hasil daripada didikan orang tua pada anak-anaknya. Inilah kebanggaan, merupakan kebanggaan orang tua melihat anak-anaknya bertumbuh, mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka. Anak-anak mewujudkan rasa sayang dan hormat pada orang tua. Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan menghina mereka kalau mereka sudah tua. Inilah sebuah sukacita bagi orang tua. Anak-anak bisa berkumpul dan mereka melihat dan merasakan bagaimana kasih sayang anak pada orang tuanya. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting bagi keluarga Kristen, bagi anak-anak Tuhan. Tradisi kumpul keluarga adalah tradisi yang perlu terus diteruskan karena akan sangat baik bagi keluarga. Bisa mempererat tali persaudaraan di antara keluarga yang dari hari demi hari begitu sibuk bekerja, seringkali sulit untuk berkumpul bersama. Di malam itu boleh berkumpul, mereka boleh sharing akan pengalaman-pengalaman apa yang mereka alami sepanjang tahun ini. Dan apa yang mereka rasakan, mungkin kesulitan, pergumulan ataupun kesuksesan, mereka bisa ceritakan. Saudara sekalian, itulah sukacita bagi mereka. Ada kekuatan mereka bisa dapatkan karena dipererat dan saling menguatkan satu dan lain. Namun bagi kita orang-orang percaya, kumpul keluarga selain untuk keakraban keluarga, kita boleh sharing kehidupan kita satu dengan lain. Dan juga bisa sangat menyenangkan orang tua. Tapi juga sangat baik bagi kita sebagai orang percaya. Kita boleh sharing akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan anggota keluarga kita. Kita boleh sharing akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu tentunya boleh kita sharingkan bagi keluarga, keteristimewaan bagi keluarga yang belum mengenal Tuhan. Bukankah itu sebuah kesempatan begitu indah? Saudara sekalian, kita sharingkan kebaikan Tuhan. Kita boleh ceritakan kasih setia Tuhan. Bahkan kita boleh memakai simbol-simbol yang ada teristimewa di saat Imlek untuk memperkenalkan siapakah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, baik lewat lampion, lewat ampau bungkus merah, ataupun simbol-simbol yang lain, makanan-makanan lain, itu kita bisa pakai sebagai satu sarana untuk memperkenalkan Yesus. Saudara sekalian, kita bukan hanya bicara, tetapi keluarga juga dapat melihat dan merasakan perubahan yang terjadi dalam hidup kita yang telah diubah oleh Yesus. Jadi saudara sekalian, di saat kita kumpul keluarga di malam Imlek ataupun di saat-saat lain kalau kita ada kumpul keluarga, kita gunakan kesempatan yang baik ini. Selain sebagai reuni keluarga, juga sebagai satu sarana kita memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sehingga Tuhan Yesus terasa lebih indah dan bermanfaat. Saudara kasih Tuhan, selamat tahun baru Imlek. Kongsi Sintian Mon Santi Cufu Niman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama merenungkan topik ini. Biarlah di saat kami boleh kumpul keluarga, kami boleh gunakan momen ini untuk menyatakan, kami boleh sharing berkat yang sudah kami alami, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh perkenalkan Yesus kepada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan lewat berbagai macam strategi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah momen Imlek ini menjadi sebuah momen yang begitu indah, momen untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Nah, mari sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita hari demi hari sampai hari ini. Dan besok malam kita akan menikmati malam Imlek. Dan kita bersyukur kita masih dipimpin Tuhan sampai Imlek tahun ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami sampai hari ini. Bahkan besok malam kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam malam Imlek dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa memasuki Imlek tahun ini. Tuhan berkati supaya kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga serahkan pokok-pokok doa yang akan kami panjatkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan kami dan Tuhan boleh sukacita dengan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus berdoa untuk kebaktian umum minggu ini. Biar Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap penata layan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, setiap peralatan dipakai, keamanan, dan juga jemaat-jemaat yang hadir maupun mereka yang masih beribadah di rumah. Kita juga doakan untuk persekutuan doa kita ini juga supaya bisa terus berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap mereka yang melayani minggu ini. Kiranya Tuhan berkati, persiapkan mereka dengan baik sehingga mereka boleh diberi sehat dan mereka bisa mempersiapkan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang akan hadir, juga mereka yang masih beribadah di rumah. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan peralatan dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, juga untuk keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluar masuk kami semua. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa kami juga, biar Tuhan juga pimpin berkati sehingga persekutuan doa ini bisa terus berjalan dengan baik dan anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat bisa ikut serta di dalam persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dukung kami terus dalam doa supaya kami boleh diberi sehat, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan sungguh-sungguh pelayanan kami boleh menjadi berkat. Doakan juga anak-anak kami, Tuhan memimpin masa depan mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Mereka punya hati yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memimpin segala rencana mereka ke depan untuk segala rencana masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk keluarga hamba-Mu. Pakai urapi kami Tuhan dalam pelayanan supaya kami bisa menjadi berkat. Beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan penuh sukacita. Kami serahkan anak-anak kami juga, Kau berkati mereka supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh mengandalkan Tuhan, mereka boleh diberkati
setiap hal yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan juga pimpin masa depan mereka, segala rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Ya Tuhan pimpin, Tuhan berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Juga bila ada yang masih kurang sehat, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan khususnya di malam Imlek ini, biar mereka seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, biar keluarga yang berkumpul ini benar-benar bisa menjadi momen untuk mereka bisa bersaksi, mereka bisa membawa jiwa bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Imlek tidak membuat kita jatuh dalam dosa, tapi kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Kau berikan mereka kekuatan kesehatan, Kau berkati usaha pekerjaan mereka, dan Tuhan juga menolong dalam keluarga mereka masing-masing setiap beban pergumulan, biar mereka boleh selalu bawa dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami serahkan juga khususnya besok malam, di malam Imlek, di mana keluarga kami berkumpul, biar kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Kami tidak terjerumus dalam dosa untuk hanya berfoya-foya, tapi sungguh-sungguh momen ini bisa kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bisa menjadi saksi, membawa jiwa bagi Tuhan. Untuk mereka yang masih kurang sehat Tuhan, biar Tuhan memberikan kesembuhan secara tuntas. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus berdoa untuk pemerintah kita, biar Tuhan terus memakai presiden kita bersama menteri-menteri yang ada untuk boleh menyelesaikan tugas mereka untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, juga Tuhan memimpin untuk keputusan-keputusan yang mereka ambil supaya mereka boleh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita doakan juga untuk pemilu yang akan datang supaya Tuhan yang menyediakan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mencintai bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Pak Jokowi beserta menteri-menteri yang ada. Tuhan berikan mereka kesatuan hati supaya mereka bisa memikirkan untuk hal-hal yang harus mereka kerjakan, putuskan bersama-sama, khususnya menyelesaikan masa jabatan mereka ini. Mereka bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mau serahkan juga, biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana. Juga kami serahkan untuk pemilu yang akan datang Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, Kau sendiri yang memilihkan bagi kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan gereja kita. Doakan untuk rekan kerja yang kita butuhkan supaya Tuhan menyediakan orang yang tepat. Kita bersyukur untuk saudara Re yang bisa membantu pelayanan kita 1 semester ini lagi. Biar Tuhan pakai dia boleh diberkati di sini dan dia boleh menjadi berkat. Kita juga doakan untuk Mbak dan sopir yang kita butuhkan ketika kita akan memulai seluruh ibadah ataupun juga kegiatan-kegiatan pelayanan di sini. Kita membutuhkan seorang pembantu dan juga sopir yang kita butuhkan. Kita juga berdoa untuk dana yang terus kita butuhkan, biar Tuhan sediakan setiap bulan bisa tercukupkan dan bahkan ada lebih dan ada lebih. Kita doakan terus juga untuk regenerasi gereja kita ini. Kita butuh anak-anak muda yang sungguh-sungguh punya hati, punya beban untuk bersama-sama melayani, dan mereka bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga sungguh-sungguh gereja ini boleh tetap berada di dalam penyertaan Tuhan dan boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa bersama-sama untuk rekan kerja, untuk
mbak, supir yang kita butuhkan, untuk dana, juga untuk regenerasi gereja kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa dalam doa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk rekan kerja yang kami butuhkan secara tetap. Biar Tuhan yang menyediakan orang yang tepat bagi kami. Kami bersyukur untuk saudara Re yang boleh membantu kami 1 semester lagi. Biar dia boleh menjadi berkat bagi pelayanan di sini dan dia pun boleh diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk mbak, untuk sopir yang kami butuhkan ketika kami akan memulai semua kegiatan-kegiatan pelayanan di gerejamu di sini. Kami membutuhkan orang-orang yang bisa membantu kami ini Tuhan. Biar Tuhan sediakan, Tuhan siapkan orang-orang yang tepat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk dana yang kami butuhkan Tuhan setiap bulan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memberkati dan mencukupkannya. Dan kami terus berdoa biar jemaat-jemaat boleh diberkati dan boleh memberkati gerejamu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan segala kebutuhan-kebutuhan gereja setiap bulan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan, bahkan Tuhan yang melimpahkan berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk regenerasi gereja kami Tuhan. Kami butuh anak-anak muda yang punya hati, punya beban terhadap pekerjaan Tuhan di sini, sehingga mereka bisa bersama-sama mengembangkan pekerjaan-Mu di sini Tuhan, sehingga pelayanan bisa terus berkesinambungan dan berjalan dengan baik, sehingga sungguh-sungguh ada regenerasi dan benar-benar ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan munculkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gerejamu di sini. Kami rindu Tuhan, pekerjaan Tuhan boleh semakin hari semakin diberkati, semakin menjadi berkat dan semakin besar. Kami rindu Tuhan, sungguh-sungguh kami bisa mengembang ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur Tuhan, dan sungguh-sungguh semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk minat belajar anak-anak kita. Setelah COVID berakhir ini, kita mendengar banyak hal, khususnya di dalam studi, kita mendengar begitu banyak sekolah-sekolah ataupun juga universitas yang kekurangan murid karena mereka sudah terlanjur malas untuk pergi ke sekolah ataupun kuliah. Mereka lebih senang di rumah secara online. Kita doakan untuk masa depan generasi kita ini, generasi mendatang ini, supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan menolong sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami prihatin Tuhan dengan regenerasi ataupun generasi setelah ini, khususnya untuk anak-anak kami mendatang ini Tuhan. Setelah COVID berakhir, sungguh-sungguh mereka sudah terlanjur malas untuk pergi ke sekolah ataupun kuliah. Kami mendengar banyak hal Tuhan, bagaimana sekolah ataupun juga universitas-universitas yang kekurangan murid dan ataupun mahasiswa. Kami berdoa, kami rindu Tuhan, Kau membangkitkan minat belajar di antara mereka, sehingga mereka boleh menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan negara ini, dan sungguh-sungguh mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini juga. Kami serahkan Tuhan, bagaimana para pendidik ini menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sehingga mereka bisa sungguh-sungguh mengambil satu tindakan atau keputusan-keputusan yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan masa depan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik lewat persembahan kami, supaya persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu di sini. Berkati tangan-tangan memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru Imlek.